Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Hafiz Fadillah dengan NIM 21140-233 akan menjelaskan pada mata kuliah Qawaidul Asasiyah dari materi pertama sampai materi terakhir yang diampu oleh Ustazah Meliza Budiarti. Sebelumnya saya meminta maaf dikarenakan pengambilan videonya berisik atau ada suara hujan karena di Padang lagi musim hujan. Di pembahasan pertama kita akan menjumpai isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, huruf adalah pengelompokan kata atau kalimat dalam ilmu nahwu. Ketiga macam kalimat tersebut memiliki tanda dan pengertian yang berbeda. Bagi pemula yang mempelajari ilmu tata bahasa Arab, kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf sangat penting untuk dipahami terlebih dahulu. Sebab dalam penyusunan suatu kalimat yang sempurna, kita membutuhkan komponen dari ketiga macam kalimat tersebut. Kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat dengan waktu. Sederhananya, kalimat isim merupakan kata benda. Dalam kaidah bahasa Arab, semua jenis kata yang terdapat dalam bahasa Indonesia, baik bersifat konkret atau abstrak, dikategorikan sebagai kalimat isim, seperti nama seseorang, hewan, tumbuhan, tempat, dan semua hal yang bisa dibendakan. Akan tetapi, ada pengecualian, yaitu kata kerja dan kata tugas, seperti menulis, membaca, belajar, untuk, oleh, dan kepada. Adapun tanda-tanda kalimat isim, Imam Ibnu Malik telah berkata dalam nazomnya yang berbunyi, bil jari wa tanwin wa nida wa alif lam wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Dari keterangan bait nazom di atas, tanda-tanda kalimat isim yaitu: yang pertama dengan i'rab jar, yang kedua bertanwin, yang ketiga menjadi munada, yang keempat kemasukan alif lam, yang kelima menjadi musnad ilaih. Kalimat fi'il adalah kalimat yang menunjukkan suatu makna tertentu dan terikat oleh waktu. Secara leksikal, fi'il adalah kata kerja. Akan tetapi, kata kerja dalam bahasa Arab berbeda dengan kata kerja dalam bahasa Indonesia yang kita pahami selama ini. Perbedaannya terletak pada waktu. Jika dalam bahasa Arab kalimat fi'il terikat oleh waktu, maka kata kerja dalam pengertian bahasa Indonesia tidak terikat oleh waktu. Contoh fiilnya ya'kulu, sedang atau akan makan. Pada contoh kalimat fiil tersebut, keterangan waktu sudah dijelaskan pada fiil yang bersangkutan. Berbeda dengan kata kerja dalam bahasa Indonesia yang membutuhkan kata lain untuk menjelaskan waktu suatu pekerjaan yang dilakukan, seperti kata sedang makan. Untuk menunjukkan waktu makan membutuhkan kata lain yaitu sedang. Adapun tanda-tanda kalimat fi'il yaitu: yang pertama bertemu tak fa'il, yang kedua bertemu tak ta'nis sakinah, yang ketiga bertemu ya fa'ilah, dan yang keempat kemasukan nun taukid. Kalimat huruf adalah kalimat yang bisa mempunyai makna sebab disambung dengan kalimat lainnya. Artinya, jika tidak disambung dengan kalimat lain, maka kalimat huruf tidak mempunyai arti apa-apa. Adapun tanda-tanda kalimat huruf yaitu tidak adanya tanda-tanda dari kalimat isim dan fi'il, seperti ba, huruf jar, yang sama sekali tidak memiliki tanda-tanda dari kalimat isim dan fi'il, maka patut disebut sebagai kalimat huruf. Contoh lainnya seperti huruf lam, yaitu huruf yang masuk pada fi'il yang berfungsi menjazmkan fi'il. Disebut kalimat huruf sebab tidak adanya indikasi isim dan fi'il yang diperlihatkannya, dan lain-lain. Dalam kaidah ilmu nahwu, kalimat huruf dibagi menjadi dua macam, yaitu kalimat huruf muqtash atau khusus
Yang kedua, kalimat huruf ghairu mukhtas atau umum. Di dalam PPT yang telah kami lampirkan, di sini ada contoh dari ketiga isim, fi'il, wa huruf tersebut. Dalam kalimat la taqrabus sholata wa antum sukara, terdapat fi'il pada kata la taqrabu, dan sholat ialah isim karena dia benda, ya kan, karena tidak fi'il. Yang kedua, huruf atau waw. La taqrabu sholata wa di sini termasuk huruf. Jikalau tidak ada kata-kata sebelumnya la taqrabu sholat wa antum sukara, maka huruf ini tidak dapat kita artikan. Gak mungkin kan wa aja gitu. Jadi gak ada pengertian di dalam wa. Wa ini hanya untuk penambahan kata. Dan antum, domir. Materi selanjutnya mengenai tarkib atau murakkab. Murakkab menjadi lebih sering diperbincangkan manakala pembahasan ilmu nahwu memasuki level lebih tinggi. Level ini biasanya sudah mulai mengarah ke makna. Tarkib atau murakkab berperan penting dalam level ini. Pengetahuan tentang tarkib sangat penting. Setidaknya ada dua kaitan pembahasan murakkab dalam ilmu nahwu. Kaitan dalam i'rab dan kaitan dalam faedah atau makna. Dua hal ini mampu mengeluarkan maksud dari teks bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, murakkab ini tampaknya seperti frasa nomina. Meskipun ada beberapa perbedaan, jika dipahami lebih dalam antara murakkab dan frasa nomina memiliki banyak kesamaan, terutama frasa nomina benda dengan keras kata yang lain. Untuk lebih jelas tentang murakkab, berikut beberapa pengertian, penjelasan, pembagian, dan daftar istilah yang terkait dengan murakkab. Pengertian murakkab atau tarkib di dalam istilahi yaitu al-murakkabu qaulun mu'allafun min kalimatain aw aktsara li fa'idatin sawa'un akanatil fa'idatu tammatan am naqisatan. Murakkab adalah qaul yang disusun dari dua kalimat atau lebih untuk tujuan atau faedah tertentu, baik faedahnya sempurna ataupun kurang. Bahasa lainnya dari murakkab adalah susunan dua kalimat untuk suatu faedah. Antara tarkib dan murakkab, dengan melihat penjelasan pada setiap definisi, memang sepertinya ada perbedaan. Selain dalam sigotnya, perbedaan berarti tidak ada. Kedua istilah ini dalam praktek ilmu nahwu dianggap sama. Sama di sini maksudnya pada pengertiannya, susunan kalimat. Jadi jangan bingung antara istilah tarkib dan murakkab. Keduanya sinonim. Seperti yang telah kita sebutkan di atas tadi, bahwa tarkib merupakan susunan dua kalimat atau lebih. Maka kedua kalimat tersebut dalam tarkib masing-masing memiliki penamaan atau istilah tersendiri. Berikut penjelasannya. Yang pertama, tarkib isnadi. Itu adalah susunan yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Contohnya nusira Zaidun. Yang kedua, tarkib wasfi adalah susunan yang terdiri dari sifat dan mausufnya. Contohnya jami'atin masyhuratin. Dan yang ketiga, tarkib idofi. Ia adalah susunan yang terdiri dari mudhof wa mudhofun ilaih. Contohnya babul masjidi. Dan yang keempat, tarkib adadi. Adalah susunan yang terdiri dari, dan yang keempat ialah tarkib adadi. Contohnya ahada asyar atau tis'ata asyar. Materi selanjutnya mengenai tanda-tanda i'rab rafa. Li rafi arba'a alamat ad-dhamma wal waw wa alif wan nun. I'rab rafa itu mempunyai 4 tanda, yaitu dhamma, waw, alif dan nun. Maksudnya alamat i'rab rafa ada 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dhamma, menjadi alamat pokok atau tanda asli i'rab rafa. Contohnya ja'at al-mudarrisatu. Yang kedua, waw,
sebagai pengganti dhammah. Contohnya qara'at talibunal kitab. Yang ketiga, alif menjadi pengganti dhammah. Contohnya hadani talibatani. Dan yang keempat, nun sebagai pengganti dhammah. Contohnya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Adapun ciri atau tanda dari i'rab rafa adalah yang pertama harokat dhammah. Harokat dhammah menjadi ciri i'rab rafa terdapat di 4 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, yaitu lafaz yang menunjukkan arti banyak dan tidak terikat pada objek perempuan maupun laki-laki. Ketiga, jamak muannas salim. Dan yang keempat, fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan dhamir sya'an atau huruf illat, yakni alif tasniyah, waw jamak dan ya muannas mukhatabah. Yang kedua, huruf waw. Huruf waw menjadi tanda atau ciri i'rab rafa, pada hakikatnya adalah sebagai pengganti dari tanda dhammah. Tanda waw sebagai ciri dari i'rab rafa bertempat di 2 tempat, yaitu yang pertama jamak mudzakkar salim dan yang kedua asmaul khamsah. Yang ketiga, huruf alif. Huruf alif menjadi ciri atau tanda i'rab rafa, pada hakikatnya sebagai pengganti dari tanda harokat dhammah. Huruf alif sebagai tanda i'rab rafa bertempat di 1 tempat, yaitu isim tasniyah. Yang keempat, huruf nun. Nun menjadi tanda bagi i'rab rafa, itu bertempat pada fi'il mudhari yang bertemu dengan dhamir tasniyah. Yang kedua, dhamir jamak. Yang ketiga, dhamir muannas mukhatabah. Materi selanjutnya mengenai tanda-tanda i'rab nasab. Walin nasbi khamsa alamatil fathah wal alif wal kasra wal ya wa hudhifan nun. I'rab nasab mempunyai 5 tempat, yaitu fathah, alif, kasra, ya dan hasfun nun atau menghilangkan huruf nun. Maksudnya i'rab nasab itu mempunyai 5 tanda, yaitu yang pertama fathah menjadi alamat pokok atau tanda asli i'rab nasab. Contohnya qara'tul kutuba fil maktabati. Yang kedua, alif sebagai pengganti fathah. Contohnya ra'aitu abuka yusalli. Yang ketiga, kasroh sebagai pengganti fathah. Contohnya nasortu muslimatin fil qaryati. Yang keempat, ya juga sebagai pengganti fathah. Contohnya ishtaraitu kitabaini. Dan yang keempat, menghilangkan huruf nun. Yang pertama, harokat fathah. Harokat fathah adalah ciri utama dari i'rab nasab. Sebagai ciri utama dari i'rab nasab, harokat fathah dapat dijumpai dalam 3 tempat. Ketiga tempat tersebut adalah isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari yang dimasuki oleh amil nawasib atau amil yang menasabkan suatu kata. Yang kedua, huruf alif. Huruf alif menjadi ciri dari i'rab nasab, dapat dijumpai pada 1 tempat, yaitu asmaul khamsah, isim yang 5, yakni abuka, akhuka, humuka, fuka, zumalin. Yang ketiga, harokat kasroh. Harokat kasroh menjadi tanda pengenal dari i'rab nasab sebagai pengganti dari tanda harokat fathah. Ciri ini berposisi pada suatu tempat, yaitu jamak muannas salim. Yang keempat, huruf ya. Huruf ya adalah bagian dari tanda i'rab nasab. Huruf sebagai tanda atau ciri i'rab nasab berada dalam 2 tempat, yaitu jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah. Dan yang kelima, hasfun nun atau membuang nun. Wa amma huzufan nun fayakunu alamatan nasbi fil af'alil khamsah allati raf'a bisababin nun. Materi selanjutnya mengenai tanda-tanda i'rab jar. Walil khafdi thalatha alamatil
kasro, wal ya, wal fathah. I'rab khafad mempunyai 3 alamat, yaitu kasroh, ya, dan fathah. Keterangannya yang pertama, kasroh yaitu menjadi alamat pokok i'rab jar. Contohnya, marartu bil muslimati. Yang kedua, ya, sebagai pengganti kasroh. Contoh, zurtu ila muallimaini. Yang ketiga, fathah sebagai pengganti kasroh. Contoh, shallaitu fi masajidah. Tanda-tanda i'rab khafad. Yang pertama, harokat kasroh. Harokat kasroh merupakan tanda pengenal yang paling pokok bagi i'rab jar. Sebuah kata dibaca jar karena adanya huruf jar. Sedangkan huruf jar itu ada 10 macam. Kasroh menjadi ciri i'rab jar bertempat pada 3 tempat, yaitu isim mufrad munsharif atau yang menerima tanwin, jamak taksir yang munsharif yang menerima tanwin, dan jamak muannas salim. Yang kedua, huruf ya. Sebagaimana telah disinggung pada bagian-bagian terdahulu, ciri yang kedua dan seterusnya dari masing-masing i'rab adalah sebagai pengganti atau badal dari ciri utama atau pertama. Huruf ya sebagai badal dari tanda kasroh dalam i'rab jar berada di 3 tempat, yaitu asmaul khamsah, isim tasniyah, dan jamak mudzakkar salim. Yang ketiga, harokat fathah. Ciri ini khusus bertempat di isim ghairu munsharif. Adapun yang disebut isim ghairu munsharif adalah kata benda yang tidak bisa menerima tanwin. Materi selanjutnya ialah alamatul jazm. Jazm merupakan alamat yang terakhir, yakni yang keempat dari urutan rofa, nasab, jar, dan jazm. Dan urutan ini sudah paten karena dari berbagai kitab nahwu dan ulama tidak ada perbedaan terhadap urutan i'rab. Dalam buku ilmu nahwu, terjemahan matan al-Jurumiyah dan Imirti karya Moh Anwar dijelaskan sebagai berikut. Wal jazmi alamatani sukun wal hazf. I'rab jazm mempunyai 2 alamat, yaitu sukun dan membuang. Maksudnya, i'rab jazm itu mempunyai 2 tanda, yaitu sukun yang menjadi tanda pokok dan membuang atau menghilangkan nun, tanda rafa, dan huruf illat. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai jumlah ismiyah. Al-jumlatu ismiyatu hiya allati tubda'u bi ismin aw dhamirin wa takunu murakkabatan min mubtada' wa khabar. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau dhamir dan ia tersusun dari mubtada' dan khabar. Macam-macam mubtada'. Isim yang dapat berposisi sebagai mubtada' pada umumnya adalah isim-isim ma'rifah. Adapun isim ma'rifat yang dimaksud adalah yang pertama isim alam, yang kedua isim dhamir, yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim mausul, yang kelima isim yang beralif lam, yang keenam isim yang mudhaf. Macam-macam khobar terbagi menjadi 3, yaitu khobar mufrad, khobar jumlah, dan khobar syibhul jumlah. Khobar mufrad yaitu khobar yang bukan terbentuk kalimat atau yang menyerupai kalimat, akan tetapi terdiri dari satu kata, baik menunjukkan pada tunggal atau musanna ataupun jamak. Istilah ini juga bisa disebut khobar isim dan harus disesuaikan dengan mubtada' dalam penadkirannya berbentuk mudzakkar jikalau dia lelaki atau ta'nis jikalau dia perempuan. Yang kedua, khobar jumlah. Khobar jumlah yaitu khobar yang berbentuk kalimat, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Kedua jumlah tersebut apabila berposisi sebagai khobar, maka posisi i'rab keduanya adalah dianggap sebagai khobar mufrad, hanya saja tempatnya yang dirafa. Yang ketiga, khobar syibhul jumlah. Khobar syibhul jumlah yaitu khobar yang bukan mufrad atau jumlah, akan tetapi menyerupai jumlah, terdiri dari jar wal majrur dan dorf. Adapun kaidah-kaidah dalam jumlah ismiyah yaitu yang pertama dibaca rafa.
Yang kedua, mubtada harus berupa isim ma'rifah. Yang dimaksud isim ma'rifah adalah isim yang sudah jelas. Yang ketiga, khobar berupa isim nakiro. Isim nakiro adalah isim yang maknanya tidak jelas atau masih umum. Yang keempat, mubtada dan khobar harus bersesuaian dalam hal muannas dan mudzakkar serta mufrad, musanna dan jamaknya. Dapat kita contohkan dari jumlah isimnya, yaitu al-jami'atu jamilatu, yang mana mubtada'nya memakai tak marbutoh, maka khobarnya memakai tak marbutoh. Jikalau mubtada'nya mudzakkar, maka khobarnya pun mudzakkar. Jikalau mubtada'nya muannas, maka khobarnya pun muannas. Materi selanjutnya mengenai jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il yang berarti kata kerja, sedangkan fa'il berarti pelaku atau subjek. Fi'il yang digunakan dalam jumlah fi'liyah harus sesuai dengan fa'il. Jika fa'ilnya isim muzakkar, maka fi'ilnya muzakkar juga. Jika fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya pun muannas. Adapun contoh jumlah fi'liyah dalam jumlah kalimat untuk isim muzakkar atau laki-laki, yaitu yang pertama, dakhalal ustazu ilal fasli, atau yang kedua, ja'a Muhammadun. Adapun contoh jumlah fi'liyah dalam jumlah kalimat untuk isim muannas, yaitu dakhalat ustazatu ilal fasli, atau ja'at muslimatu. Baik, materi selanjutnya mengenai fa'il wa naibul fa'il. Yang pertama, definisi fa'il. Fa'il adalah isim marfu yang menunjukkan bahwa dia sebagai pelaku pekerjaan atau yang tersifati dengan peristiwa. Contohnya, doroba Zaidun Bakron. Pada contoh ini, kata Zaidun sebagai seorang pelaku dari kata kerja doroba. Pada contoh kedua, yang kedua, macam-macam fa'il. Yang pertama, fa'il isim zohir. Fa'il isim zohir adalah fa'il dari jenis isim yang nampak, itu bukan domir, baik berupa isim mufrad satuan, musanna atau dua, jamak ataupun banyak, baik jenis muzakkar ataupun muannas. Yang kedua, fa'il isim domir. Fa'il tidak hanya berupa isim zohir seperti yang di atas, namun ia juga terdiri dari isim domir. Yang ketiga, definisi naibul fa'il. Yang ketiga, definisi naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim marfu yang menempati tempat fa'il setelah fa'il tersebut disembunyikan. Agar fa'il bisa disembunyikan, lalu diganti dengan naibul fa'il, yaitu dengan merubah bentuk fi'ilnya dari mabni ma'lum menjadi mabni majhul. Contohnya, quri'at ar-risalatu. Adapun cara pembentukan naibul fa'il ialah yang pertama, membuat naibul fa'il pada fi'il madi. Untuk fi'il madi sahih atau tidak terdapat huruf illat dan hanya memiliki 3 huruf, dengan cara mendomahkan huruf pertama dan mengkasrohkan huruf sebelum akhir. Yang kedua, apabila fi'il madinya diawali huruf ta berwazan tafa'ala, caranya dengan mendomahkan huruf pertama dan kedua, lalu mengkasrohkan huruf sebelum akhir. Yang selanjutnya, apabila fi'il madinya diawali hamzah wasal berwazan istaf'a, caranya dengan mendomahkan huruf ketiga dan mengkasrohkan huruf sebelum akhir. Dan yang selanjutnya, apabila huruf sebelum akhir berupa alif, maka tukar huruf alif dengan huruf ya, dan harokan huruf pertama diubah menjadi kasroh. Selanjutnya, membuat naibul fa'il pada fi'il mudhari' ialah yang pertama,
Dhammahkan huruf pertama dan fathahkan huruf sebelum akhir, baik untuk fi'il mujarrad ataupun fi'il majid. Yang kedua, apabila huruf sebelum akhir pada fi'il mudhari' terdiri dari huruf ya atau waw, maka dhammahkan huruf pertama, lalu huruf waw atau ya diganti dengan alif. Kemudian huruf kedua diharokati dengan fathah. Selanjutnya yaitu jenis naibul fa'il. Seperti halnya fa'il, naibul fa'il juga bisa dibuat dari dua jenis isim berbeda, yaitu isim zahir dan isim dhamir. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai mubtada wa khobar. Dalam jumlah ismiyah yang sederhana terdapat dua isim. Isim yang pertama disebut mubtada dan isim yang kedua disebut khobar mubtada. Pengertian mubtada. Mubtada secara bahasa merupakan bentuk isim maf'ul dari kata ibtada'a yang berarti permulaan. Hal ini sesuai dengan kondisinya yang berada di awal jumlah. Adapun secara istilah, mubtada adalah isim yang beri-i'rab marfu yang bebas dari amil-amil lafdhiyah. Adapun versi Arabnya sebagai berikut. Al-mubtada'u huwa ism marfu'un yaqa'u fi awalil jumlah. Artinya, mubtada adalah isim marfu yang berada di awal kalimat. Adapun contoh mubtada ialah al-jami'atu jamilatun. Di sini terdapat kalimat al-jami'atu sebagai mubtada'nya dan al-jamilatu khobarnya. Macam-macam mubtada. Ditinjau dari jenis kata, mubtada terbagi menjadi dua macam, yaitu mubtada yang berupa isim zahir dan mubtada yang berupa isim dhamir. Maksud dari zahir adalah ia nampak jelas berbanding terbalik dengan dhamir yang mana ia adalah kata ganti yang bersifat umum. Mubtada berupa isim dhamir adalah kata ganti. Saya telah membahasnya panjang lebar. Khobar. Sudah disebutkan di atas bahwa mubtada dan khobar hanya ditemukan di dalam jumlah ismiyah. Mubtada adalah isim yang di awal jumlah, sedangkan khobar adalah pelengkap arti mubtada. Atau dalam jumlah ismiyah yang sederhana, khobar adalah isim yang berada di belakang mubtada. Untuk lebih jelasnya simak berikut ini. Khobar mubtada adalah isim yang beri-i'rab marfu yang disandarkan kepada mubtada. Al-khobaru huwa ismun marfu'un al-musnadu ilaihi. Artinya, khobar adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Contoh khobarnya kita lihat dari contoh yang tadi, al-jami'atu jamilatu. Yang mana jamilatu ialah khobar dari mubtadanya yang mana mubtadanya ialah al-jami'atu. Baik, materi selanjutnya mengenai kana wa akhwatuha. Dalam pembahasan mubtada dan khobar, kita telah mengetahui bahwa keduanya harus dibaca rafa. Tapi hukum mubtada dan khobar akan rusak dikarenakan ada amil yang masuk kepada keduanya. Amil ini biasa disebut dengan amil nawasikh atau amil yang menghapus atau merusak tatanan hukum mubtada dan khobar. Amil nawasikh di antaranya adalah kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, zonna wa akhwatuha. Pada kali ini kita akan belajar dulu kana wa akhwatuha. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, kana wa akhwatuha adalah salah satu kumpulan fi'il yang termasuk amil nawasikh atau amil yang merusak tatanan hukum mubtada dan khobar. Berikut ini adalah kana dan saudara-saudaranya. Kana, bata, zolla, adha, asbaha, amsa, soro, laisa, ma zala, ma bariha, ma fatiya, ma anfaka, ma dama. Fungsi kana adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merafakkan isim dan menasabkan khobar. Contohnya, sebelum memasukkan kana, contoh ini Muhammadun karimun. Contoh ini di sini adalah susunan mubtada dan khobar.
Setelah memasukkan kana Muhammadun kariman, maka ada perubahan istilah. Mubtada Muhammadun berubah menjadi isim kana dan khobar menjadi khobar kana. Kita kembali pada tugas kana wa akhwatuha, bahwa kana dan saudara-saudaranya bertugas untuk merofakkan isim kana, yaitu Muhammadun. Tanda rofaknya adalah dhammah, dan menasabkan khobar kana, yaitu kariman. Tanda nasabnya adalah fathah. Baik, materi selanjutnya mengenai kada wa akhwatuha. Fi'il ini adalah kada, kariba, ausyako, untuk mukarabah atau dekat. Untuk jauhnya, untuk raja' atau harapan, asa haro ikhlaulaka. Untuk syuru atau dimulai, fi'ilnya syara'a, ansa'a, akhwadha, tafiqa, ja'ala, dan hab. Fi'il ini merupakan mubtada dan menasabkan khobar. Khobarnya selalu jumlah fi'liyah dan fi'ilnya mudhari'. Contohnya, kadati syamsu tusyrikun, matahari hampir terbit. Asyamsu isim kada marfu dengan dhamma tasyruku. Jumlah fi'liyah khobar adalah kada. Khobar-khobar fi'il ini dapat bersambung dengan an berdasarkan ketentuan berikut ini. Yang pertama, wajib ketika bersama haro dan ikhlab loko. Keduanya semakna dengan asa. Contohnya, haro tibbu ayu alijal amradal musta'siyah. Semoga ilmu kedokteran mampu mengobati penyakit-penyakit yang tak tersambung. Yang kedua, sering atau ketika bersama asa dan ausyaka. Contohnya, asa ar-rokha'u ayyaduma, semoga rasa lapang tetap selalu. Taib, materi yang terakhir mengenai khobar inna wa akhwatuha. Khobar inna dan saudaranya merupakan komponen pokok dalam kalimat nominal yang dimasuki inna atau salah satu saudaranya. Pada dasarnya, khobar tersebut adalah khobar bagi mubtada yang berupa i'rab dan fungsinya sebagai maksudnya amil nawasikh inna wa akhwatuha. Jadi, penjelasan tentang khobar inna tidak jauh berbeda dengan khobar mubtada. Khobar menurut istilah ilmu nahwu adalah lafaz yang maknanya disandarkan kepada isim yang terjatuh sebelumnya. Artinya, ia memegang fungsi sebagai kata yang menerangkan mubtada atau isim pertama dalam kalimat nominal sehingga menjadi sempurna. Ada juga ulama ahli nahwu yang mendefinisikan khobar sebagai berikut. Al-khobaru huwa lafzun mujarradun anil awamil lafziyya usnida il mubtada mutammiman ma'nahu wa yasihu sukuta alaih. Artinya, khobar adalah kata yang dibebaskan dari amil-amil lafziyah yang disandarkan kepada mubtada untuk menyempurnakan maknanya dan patut diam atasnya. Definisi khobar mubtada sebagaimana pengertian di atas tentu tidak jauh berbeda dengan khobar inna dan saudaranya. Hanya saja marfu'nya atau dibaca rofa. Khobar di sini mempunyai sebab dan fungsi yang berbeda, yaitu marfu' sebab masuknya partikel inna atau salah satu saudaranya sebagai khobar inna wa akhwatuha, bukan khobar mubtada. Contoh penggunaan khobar inna seperti dalam ayat Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka rofaknya atau lafaz qadir pada ayat di atas bukan sebab mubtada, karena menjadi khobarnya inna, artinya harokat dhammah tersebut adalah mujaddad atau baru, menggantikan i'rab rofa ketika ia menjadi khobar mubtada. Pada penggunaannya, khobar inna wa akhwatuha dibedakan menjadi dua jenis, yaitu khobar inna berupa mufrad dan ghairu mufrad. Klasifikasi ini didasarkan pada pembagian khobar mubtada yang menjadi awal mula kehadiran khobar inna dan saudaranya. Penjelasan masing-masing jenis khobar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, khobar mufrad. Yang pertama, khobar mufrad. Menurut Kamus Arab Indonesia, mufrad artinya tunggal atau sendiri atau satu. Dalam ilmu nahwu, yang dimaksud khobar mufrad adalah khobar yang hanya terdiri dari satu kata sederhana saja. Artinya, ia berdiri sendiri, tidak berupa kalimat baik itu verba, nominal, atau yang serupa dengan keduanya. Yang kedua, khobar ghairu mufrad.
kebalikan dari khobar mufrad. Khobar ghairu mufrad adalah jenis khobar menjemuk karena memiliki susunan lebih dari satu kata. Secara sederhana, khobar ini merupakan jenis khobar yang berupa kalimat sempurna. Ada 4 macam khobar ghairu mufrad, yaitu yang pertama jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, yang ketiga jar majrur, dan yang keempat daraf madruf. Taib, mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf jikalau ada kesalahan, kekurangan, ataupun banyak yang tinggal mungkin, dikarenakan saya telah semaksimal mungkin untuk mengerjakan ini. Namun dikarenakan HP yang memadai, tempat record yang memadai, dan juga tag recordnya juga memadai, ya hanya seginilah yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.